아, 야, 재밌네. 그만하자. Kilas balik ke masa lalu, saat Yungi dan temannya, Gangyeon, menjadi korban perundungan oleh kakak kelas mereka. Keduanya dipaksa untuk memeras murid lain di sekolah, dengan target mengumpulkan uang sebesar 100 ribuan setiap minggu. Kakak kelas itu pun rutin mengawasi mereka, namun, Gangyeon menolak menjalankan perintah tersebut, sehingga ia terus-menerus dipukuli oleh para pelaku. Seminggu kemudian, kakak kelas itu memanggil mereka ke atap gedung sekolah dan menanyakan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Gangyeon hanya membawa 24 ribuan, jumlah yang tentu saja jauh dari target yang diminta. Meski ditekan, Gangyeon tetap teguh menolak permintaan mereka, yang membuat para kakak kelas itu marah dan kembali memukulinya dengan brutal. Saat itu, Yungi diperintahkan untuk pergi terlebih dahulu karena mereka ingin memberi pelajaran kepada Gangyeon. Mereka bahkan menawarkan Yungi untuk menggantikan posisi temannya jika mau. Namun, Yungi memilih menyelamatkan diri sendiri dan meninggalkan Gangyeon seorang diri bersama para perundung. Ketika menuruni tangga, Yungi sempat menoleh dan melihat Gangyeon didorong ke tepi atap. Tanpa diketahui pasti apakah itu disengaja atau tidak, Gangyeon akhirnya terjatuh dari ketinggian. Insiden itu menyebabkan kakinya patah dan ia jatuh koma. Itulah awal mula dendam Yungi terhadap kelompok yang telah merundung temannya. Kembali ke masa kini, Kisu datang ke sekolah tempat Uigyum dan Yungi belajar, berniat menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Yungi tak ingin lagi menyeret Uigyum ke dalam konflik ini, karena semua berakar dari masa lalunya dengan geng Kisu. Namun, menghadapi Kisu bukanlah perkara mudah. Ia dikenal sebagai preman tangguh dan sangat ditakuti. Dalam pertarungan itu, Yungi harus menerima pukulan bertubi-tubi hingga membuat Uigyum merasa perlu turun tangan membantunya. Kisu memperingatkan Uigyum agar tidak ikut campur, jika tidak ingin mengalami nasib seperti Gangyeon yang kini koma. Tapi Uigyum tak gentar. Ia bahkan mengatakan bahwa ia benci melihat wajah Kisu yang menurutnya sangat menyebalkan. Awalnya, Uigyum mampu menahan dan membalas serangan Kisu, bahkan membuat lawannya sedikit kewalahan. Namun itu hanyalah awal. Saat Kisu mulai serius, situasi berbalik. Uigyum terdesak dan mengalami kekalahan telak. Ia menerima pukulan-pukulan keras yang memaksanya mundur, hingga tangannya terluka cukup parah dan menjadi sasaran serangan berulang dari Kisu. Belum puas, Kisu berniat melumpuhkan Uigyum secara permanen. Ia mengambil sebuah gitar dan bersiap memukul kaki Uigyum yang sudah tak berdaya. Tiba-tiba, Golji datang dan meminta Kisu untuk menghentikan tindakannya. Rupanya, Kisu mengenal Golji dan cukup terkejut mengetahui bahwa Golji juga bersekolah di sana. Golji menegaskan bahwa jika Kisu tidak menghentikan perbuatannya, maka ia sendiri yang akan turun tangan melawan. Mendengar itu, Kisu memilih mundur. Sebelum pergi, ia mengambil pemutar musik milik Uigyum dan berkata bahwa jika Uigyum ingin mengambil kembali barang tersebut, ia harus menemuinya secara langsung. Setelah Kisu pergi, Golji mengatakan bahwa utangnya kepada Yungi telah lunas karena ia sudah membantu mereka. Ia juga meminta Yungi untuk tidak lagi mengusiknya. Sementara itu, Uigyum yang mengalami luka cukup serius akhirnya tak sadarkan diri. Dalam tidurnya, ia mengingat masa lalunya bersama sang kakak, Sukyum. Dulu, Sugyum sering dimarahi oleh ayah mereka ketika gagal menyelesaikan soal pelajaran. Sugyum kemudian melampiaskan amarahnya dengan mencekik leher Uigyum, yang membuat adiknya itu ketakutan dan memilih menghindarinya. Ibunya sempat menasihati Sugyum agar tidak menyakiti Uigyum. Ia memeluk Sugyum dengan harapan bisa menenangkan emosinya. Suatu hari, Sugyum datang menemui Uigyum untuk meminta maaf. Namun karena masih trauma, Uigyum ketakutan dan memohon agar kakaknya tidak mendekatinya. Keributan itu terdengar oleh sang ayah, yang kemudian menyuruh Sugyum kembali ke kamarnya. Beberapa waktu kemudian, keluarga mereka merayakan keberhasilan Sugyum yang diterima di universitas ternama, serta Uigyum yang berhasil masuk ke SMA favorit. Namun, seiring berjalannya waktu, Sugyum mengungkapkan keinginannya kepada ibunya untuk berhenti kuliah. Sayangnya, sang ibu menganggap hal itu hanya candaan belaka. Saat Sugyum akhirnya menyampaikan hal yang sama kepada ayahnya, sang ayah murka. Ia membanting pemutar musik milik Sugyum hingga rusak. Uigyum yang mendengar pertengkaran itu memilih pura-pura tidur di kamarnya. Malam itu,
Sugyum datang ke kamar Uigyum dan menyerahkan pemutar musik yang rusak itu. Ia berkata bahwa benda itu adalah harta paling berharganya. Setiap kali mendengarkan musik dari alat itu, ia merasa tenang, seolah masuk ke dunia tanpa gangguan dari sang ayah. Setelah meminta maaf, Sugyum memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari kamarnya. Setelah itu, Uigyum terbangun di rumah sakit. Ia dirawat di sana ditemani kedua orang tuanya dan Yungi. Sang ayah yang marah dan tidak terima dengan kondisi putranya langsung bertanya siapa pelakunya. Dengan tegas, Uigyum menjawab bahwa semua ini adalah ulah Namhyup. Ia bahkan menantang ayahnya. Apakah ia berani membalas perbuatan Namhyup? Mengingat ayah Namhyup adalah rekan bisnisnya sendiri, sang ayah hanya terdiam, tidak menjawab apapun. Beberapa saat kemudian, Uigyum menanyakan kepada Yungi apakah ia tidak merasa bersalah karena telah memanfaatkannya untuk membalaskan dendam masa lalu. Hingga membuatnya harus terbaring di rumah sakit. Yungi pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi, namun Uigyum tidak mempermasalahkan hal itu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya membenci wajah Kisu yang menyebalkan, dan ia bertekad untuk merebut kembali pemutar musik miliknya. Tapi Yungi mencoba menghentikannya, karena ia tahu bahwa Kisu bukan lawan yang mudah dikalahkan. 시작한 이유가 뭐냐? Keesokan harinya di sekolah, Yungi melihat ayah Uigyum dan segera menghampirinya. Ayah Uigyum mengatakan bahwa ia datang untuk mengajukan cuti sekolah. Setelah Uigyum keluar dari rumah sakit, ia berencana mengirim anaknya itu untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Ia pun meminta Yungi untuk tidak menghubungi Uigyum lagi. Yungi terkejut mendengar keputusan tersebut. Ia kembali masuk ke kelas, namun di perjalanan bertemu dengan Sung Jun yang menanyakan kabar Uigyum. Yungi menjawab bahwa ia tidak tahu. Sung Jun lalu bertanya apakah Yungi puas melihat Uigyum terluka parah karena terlibat dalam masalah yang dipicu olehnya. Merasa terpukul, Yungi kemudian mendatangi Jisong. Ia meminta maaf karena dulu pernah bersikap pengecut dan meninggalkan Jisong sendirian. Namun, Jisong justru menenangkan Yungi. Ia mengatakan bahwa semua ini bukan sepenuhnya kesalahan Yungi. Saat itu, Yungi sebenarnya ingin kembali untuk menolong, tetapi kakak kelas mereka malah ingin menghabisinya. Jisonglah yang mencegah mereka, dan akibatnya ia didorong hingga terjatuh. Jisong bahkan berterima kasih kepada Yungi karena telah memberikan kesaksian kepada polisi saat ayah Jisong berusaha menuntut kelompok Namhyup. Sementara itu, di rumah sakit, Uigyum tiba-tiba melihat bayangan kakaknya yang mengajaknya naik ke atap gedung. Di sana, mereka duduk di tepi gedung. Ibu Uigyum yang melihat hal itu dari kejauhan langsung panik, takut jika Uigyum berniat melompat. Namun Uigyum berkata bahwa ia kini bisa merasakan perasaan kakaknya saat dulu memutuskan mengakhiri hidupnya. Seketika itu juga, ibunya menangis dan meminta maaf karena selama ini telah bersikap egois. Ia mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya yang gagal mengurus anak-anaknya dengan baik. Di tengah emosinya, sang ibu mendadak merasa sakit di dadanya dan hampir pingsan. Melihat itu, Uigyum segera menghampiri ibunya. Mereka berpelukan. Ibunya berterima kasih karena Uigyum masih mau mendengarkan dan berjanji akan lebih memperhatikannya mulai sekarang. Setelah kembali ke kamar, ayah Uigyum datang dan memberitahu bahwa Uigyum harus bersiap pindah ke sekolah luar negeri setelah sembuh nanti. Mendengar itu, ibu Uigyum yang kesal meminta suaminya bicara empat mata di luar ruangan. Di luar kamar, sang ibu menegaskan bahwa Uigyum nyaris mengakhiri hidupnya, dan kini suaminya malah memaksanya pindah sekolah. Ia tidak ingin anaknya semakin tertekan dan bersikeras bahwa mulai sekarang, ia sendiri yang akan mengurus Uigyum. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Golji diikuti oleh beberapa murid dari sekolah Kisu. Mereka mengejarnya hingga terjadi keributan. Meskipun dikeroyok, Golji yang tangguh berhasil melawan dan mengalahkan mereka dengan mudah, lalu memilih pergi. Namun kelompok itu terus mengepung dan menyerangnya. Bahkan, kepala Golji sempat terkena hantaman batu bata hingga bahunya terkilir. Walau terluka, Golji masih mampu membalas serangan mereka. Akhirnya, ia bertemu langsung dengan Kisu. Pertarungan pun akan dimulai, dan kali ini, lawan yang dihadapi lebih seimbang. Golji masih berusaha bertahan dan melawan Kisu sambil berteriak penuh emosi. Tetapi karena ia sudah sangat kelelahan dan bahunya terkilir setelah melawan begitu banyak orang, akhirnya ia tumbang. Tangannya juga sudah terasa sangat sakit. Untungnya, lawan-lawannya memilih untuk pergi dan meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Uigyum dipindahkan oleh ibunya ke rumah yang baru. Sang ibu mengatakan bahwa mulai saat itu ia tidak akan memaksa Uigyum lagi seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Ia meminta Uigyum untuk melakukan apapun yang ia sukai karena kali ini ia akan mendukung penuh anaknya. Ayah Uigyum, ketika pulang ke rumah,
Merasakan kesepian yang sangat dalam di rumah tersebut, Golji kemudian dikunjungi oleh Yungi. Saat itu, Golji menanyakan kabar Uigyum kepada Yungi, dan bahkan memberikan saran agar mereka tidak bertengkar lagi. Yungi sendiri merasa sudah malas berurusan dengan Sung Jun karena Sung Jun terus menyalahkannya atas semua kejadian yang terjadi. Di sisi lain, Yungi juga merasa sangat khawatir dengan kondisi Uigyum yang sudah tidak masuk sekolah lagi karena diminta beristirahat oleh ayahnya. Uigyum pun mulai menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka makan bersama, dan sang ibu berusaha mendekati Uigyum layaknya seorang ibu kepada anaknya. Usaha itu ternyata berhasil dan membuat Uigyum akhirnya bisa tertawa lagi. Yungi kemudian teringat bahwa pemutar musik milik Uigyum masih berada di tangan Kisu. Ia pun menemui Kisu dan meminta barang itu dikembalikan. Namun, Kisu menolak dan bertanya kenapa ia harus mengembalikannya. Yungi mengatakan bahwa kalau begitu, ia akan mengambilnya secara paksa. Akhirnya, pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi antara mereka. Pertarungan itu berlangsung cukup seimbang, tidak seperti sebelumnya yang sering melibatkan pengeroyokan. Yungi sempat berhasil memukul dan menendang Kisu, tetapi pada akhirnya ia tetap kalah. Meski begitu, Kisu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan dan menyerahkan pemutar musik itu kepada Yungi. Ia mengatakan bahwa barang itu sudah rusak dan tidak penting lagi. Ketika Uigyum dan ibunya kembali ke rumah, mereka dikejutkan oleh kehadiran banyak orang, termasuk kakek dan ayah Uigyum. Ayahnya menjelaskan kepada para psikiater yang datang bahwa ibu Uigyum mengalami gangguan mental dan harus segera mendapatkan pengobatan. Uigyum memohon kepada kakeknya agar hal itu tidak dilakukan. Namun situasinya sulit dihindari. Sang ibu mencoba menenangkan Uigyum, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia tidak akan menyerah. Ia bahkan langsung menelepon pengacaranya dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Kepada Uigyum, ia berjanji akan datang kembali dan menjemputnya secepat mungkin. Uigyum lalu mengatakan kepada ayahnya bahwa yang seharusnya menjalani pengobatan psikiatri bukan ibunya, tetapi justru ayahnya sendiri. Setelah itu, Uigyum dibawa pulang oleh kakek dan ayahnya. Namun di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari Yungi yang memintanya untuk bertemu. Tanpa ragu, Uigyum langsung keluar dari mobil dan berlari menjauh, tidak menghiraukan larangan dari ayah dan kakeknya yang berusaha menahannya. Uigyum akhirnya berhasil bertemu dengan Yungi, yang saat itu memang berniat untuk mengembalikan pemutar musik miliknya. Yungi menyadari bahwa ia mungkin tidak akan bisa bertemu lagi dengan Uigyum, karena Uigyum sudah tidak bersekolah di tempat yang sama. Sebelum berpisah, Yungi juga tidak lupa meminta maaf kepada Uigyum, karena ia merasa bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Ia mengatakan bahwa pemutar musik milik Uigyum sudah ia perbaiki, dan sekarang alat itu sudah bisa berfungsi seperti semula. Selama ini pemutar musik tersebut memang tidak mengeluarkan suara sama sekali. Setelah Yungi pergi, Uigyum mencoba memutar pemutar musiknya. Ternyata benar, alat itu kini berfungsi dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan Yungi. Untuk pertama kalinya, Uigyum bisa kembali mendengarkan musik dari pemutar musik kesayangannya. Keesokan paginya, ayah Uigyum bertanya kepada Yungi tentang keberadaan Uigyum. Saat itu barulah diketahui bahwa Uigyum tidak pulang ke rumah. Ternyata pagi itu, Uigyum pergi ke sekolah tempat Kisu bersekolah. Ketika Kisu datang, Uigyum menegurnya dan menantangnya bertarung karena ia merasa belum puas. Ia tidak bisa menerima bahwa Kisu masih bisa hidup tenang setelah semua yang terjadi. Mereka pun langsung bertarung. Di awal pertarungan, Uigyum memang sempat kalah, tetapi ia tidak menyerah dan terus melawan hingga keadaan berbalik. Yungi dan ayah Uigyum yang akhirnya menyusul ke lokasi pertarungan, sudah menduga bahwa Uigyum pasti pergi ke sana. Pertarungan antara Uigyum dan Kisu terus berlangsung. Pada akhirnya, Kisu menerima karmanya. Uigyum yang dipenuhi amarah, tidak berhenti hanya sampai Kisu tumbang. Ia terus memukuli wajah Kisu hingga babak belur. Semua itu adalah luapan emosi Uigyum, seolah-olah ia sedang memukul abangnya, ayahnya, bahkan dirinya sendiri. Uigyum bahkan ingin memberi pelajaran yang lebih keras lagi kepada Kisu, dengan menginjak-injaknya. Namun, saat itu ayahnya dan Yungi tiba dan mencoba menghentikannya. Sayangnya, Uigyum menolak berhenti. Ayahnya bertanya kenapa Uigyum bisa menjadi seperti itu, tetapi Uigyum hanya tersenyum dan langsung menginjak Kisu. Yungi sangat terkejut melihat Uigyum bisa berubah menjadi begitu kejam. Uigyum lalu menjawab pertanyaan ayahnya, mengatakan bahwa selama ini sang ayah tak pernah peduli, dan baru sekarang bertanya kenapa ia bisa seperti ini. Padahal semua itu terjadi karena kesalahan ayahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, setelah keributan yang terjadi di sekolah, Uigyum harus menerima hukuman dimasukkan ke barak agar tidak melakukan kekerasan lagi di sekolah. Saat itu guru barunya datang untuk menjemput Uigyum,
dan Uigyum pun berpamitan dengan ibunya sambil memeluknya. Dari kejauhan, ayahnya juga tampak hadir, hanya saja ia tidak mendekat. Uigyum tetap menunjukkan rasa hormat dengan menundukkan kepala sebagai bentuk salam perpisahan kepada ayahnya. Sesampainya di sekolah baru, Uigyum merasa bahwa ia akan kembali menjalani hari-hari sendirian. Namun ternyata, Yungi juga ikut pindah ke sekolah itu, dan bersama-sama mereka memulai perjalanan baru. Namun, saat mereka tiba di sekolah tersebut, mereka merasa ada yang aneh. Tempat itu lebih mirip penjara daripada sekolah. Guru mereka bahkan menggunakan kekerasan saat menyuruh mereka keluar dari mobil. Rupanya, sekolah itu adalah tempat khusus yang tidak memiliki nama. Menurut Yungi, satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari sekolah itu adalah dengan masuk ke dalam peringkat 10 besar dalam sistem pertarungan antar siswa. Mau tidak mau, Uigyum dan Yungi harus bertahan di tempat itu dan berjuang agar bisa naik peringkat dan keluar dari sana. Demikian akhir cerita ini, sampai jumpa di drama yang lain.